Proyek naturalisasi Timnas Indonesia sempat bikin rival Asia Tenggara cemburu. Kehebatan PSSI bahkan dipuji langsung oleh mantan orang terdekat Cristiano Ronaldo. Sementara proyek naturalisasi Malaysia ternyata masih sulit diwujudkan. Begitu pula dengan Vietnam yang hanya bisa mendatangkan pemain asing dari liga lokal. Kemudian Thailand juga nggak punya banyak bintang grade A yang bermain di Eropa. Bagaimanakah gacornya proyek naturalisasi PSSI dibanding rival ASEAN lainnya? Naturalisasi Malaysia masih nggak jelas. Proses naturalisasi pemain Malaysia masih belum menemukan titik terang. FAM diduga masih kesulitan merayu pemain keturunan grade A yang berkualitas. Padahal pihak federasi sudah mengantongi sejumlah nama beken yang mentas di Eropa. Kabar terbaru, FAM ingin mengincar Ben Wilmot yang bermain di Stoke City. Pemain 25 tahun ini sedang tampil ciamik bersama The Potters. Pasalnya, bek kelahiran Stevenage ini sudah 3x3 memblokir serangan lawan di musim ini. Gak heran Wilmot bisa diandalkan memperkuat lini belakang skuad Harimau Malaya. Namun kabar naturalisasi bek Stoke City ini ternyata masih rumor belaka. Pasalnya FAM selaku pihak federasi masih belum mengkonfirmasi status sang pemain. Sejauh ini masih belum ada konfirmasi resmi terkait status Ben Wilmot dari pihak terkait, seperti Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Tulis laporan media Makan Bola. Ditambah pihak federasi juga belum mendapatkan kabar baik dari pemain naturalisasi lainnya. Kabar naturalisasi Josh Brownhill, Zian Fleming, hingga Iggy Hoben juga belum kunjung resmi. Meski begitu, FAM masih nggak kapok mencari pemain keturunan yang mentas di Eropa. Federasi negeri jiran ini ternyata kembali berharap Ethan Whitty bisa dinaturalisasi. FAM masih ngotot percaya jika pemain Manchester United ini punya darah Malaysia. Akun sosial media Future Talents menyebut Whitley memiliki nenek yang berasal dari Selangor. Padahal sang pemain pernah membantah dirinya punya silsilah keturunan negeri jiran. Saya tidak punya darah Malaysia. Laporannya salah, saya bukan orang Malaysia, ungkap Whitley. Kesulitan merayu pemain keturunan grade A nggak membuat kesombongan Malaysia berhenti. Negeri jiran ternyata masih bisa keluar-keluar bakal mengejar Timnas Indonesia. FAM dikabarkan sedang menyusun proyek revolusi untuk segera bangkit. Semoga ini akan menjadi game changer untuk sepak bola Malaysia, ucap Datuk Kamarul Arifin selaku ex-asisten manajer Harimau Malaya dilansir dari Harian Metro. Proyek ambisius Federasi Malaysia ini diduga kuat meniru strategi PSSI di era Erick Thohir. Alhasil, untuk memuluskan proyek ini, Federasi Negeri Jiran disebut bakal punya presiden baru. Asalnya, kepemimpinan Datu Hamidin dinilai sudah gagal membawa prestasi mentereng. Alhasil, Presiden FAM ini kena mental hingga ogah memperpanjang masa jabatan. Saya tidak akan mempertahankan jabatan Presiden FAM untuk pemilihan yang akan datang, terangnya dilansir dari website resmi FAM. Alhasil, nama Tunku Ismail diprediksi bakal kembali menduduki kursi Presiden FAM. Asalnya pemilik klub Johor Darul Takzim ini sangat dielulukan publik negeri jiran. Revolusi baru FAM ini juga berdampak buruk untuk Pau Marti selaku pelatih Malaysia. Juru taktik asal Spanyol ini terpaksa harus angkat kaki setelah gelaran Piala AFF 2024. Padahal Pau Marti baru saja menangani pasukan negeri jiran pada bulan Juli lalu. Saya ingin mengonfirmasi Piala AFF 2024 akan menjadi tugas terakhir saya sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya, jelas Pau Marti dilansir dari Makan Bola. Jika revolusi berjalan lancar, FAM disebut bakal dihuni banyak wajah baru yang lebih kompeten. Bahkan sosok Tim Cahill yang menjadi direktur teknik Qatar akan segera bergabung. Legenda sepak bola Australia ini bakal menjadi bagian dari revolusi baru FAM. Vietnam cuman bisa ambil pemain asing liga domestik. Vietnam juga sempat berambisi mengikuti langkah PSSI dengan mencari darah keturunan. Namun negeri naga biru nyatanya nggak punya banyak pilihan bintang grade A. VFF selaku federasi sudah pernah mencoba untuk mendekati Ibrahim Maza. Pemain keturunan Jerman ini tampil gacor dengan mencetak 5 gol di Bundesliga 2 bersama Hertha Berlin. Alhasil Vietnam menilai Ibrahim bakal menjadi aset emas untuk menambah kekuatan. Sayangnya rencana besar VFF kandas setelah ditolak mentah-mentah oleh sang pemain. Ibrahim lebih memilih untuk mewakili Aljazair ketimbang bergabung dengan Vietnam. VFF juga belum berhasil merayu Brandon Lee yang bermain di Burnley U18.
Pemain keturunan Irlandia ini awalnya diproyeksikan untuk menambah lini pertahanan. Namun peluang Vietnam mendapatkan Brandon bakal sulit karena harus bersaing dengan Irlandia. Minimnya opsi bintang grade A bikin skuad Naga Biru terpaksa menaturalisasi pemain asing di liga lokal. Kylie Colonna dirumorkan sedang menjadi incaran VFF untuk segera berseragam Vietnam. Pemain Hanoi FC ini berhasil tampil memukau dengan bermain reguler di V-League 1. Selain itu, masih ada nama Victor Lee yang saat ini bermain untuk Hatin FC. Namun VFF ternyata baru berhasil mendapatkan Rafael Son yang akhirnya bisa dinaturalisasi. Striker asal Brazil ini sudah mencetak 85 gol sejak 5 musim bermain di Vietnam. Ini pemain Namdin FC sudah mencetak 5 gol dalam 5 laga. Rafael Son langsung diproyeksikan untuk mempertajam lini serang skuad Naga Biru di Piala AFF. Bahkan media Vietnam sempat koar-koar sang striker bisa mengancam timnas Indonesia. Sayangnya debut striker yang sudah ditunggu-tunggu publik Vietnam ini sepertinya bakal tertunda. Rafael Son disebut masih belum memenuhi syarat untuk tampil kontra Indonesia. Sang striker disebut baru bisa bergabung dengan skuad Naga Biru pada 20 Desember 2024. Sedangkan laga kontra timnas Indonesia akan berlangsung pada 15 Desember 2024. Dapatkan kaos polos hitam Aero Street cuma 30 ribuan aja loh. Jangan lupa check out pakai link di bawah ini ya. Thailand kesulitan dapat bintang grade A. Keberhasilan program naturalisasi PSSI juga sukses membuat Thailand jadi penasaran. Pasalnya Raja ASEAN ini mulai meniru langkah Erick Thohir memanggil pemain keturunan berkualitas. Madampang selaku Presiden FAT mengaku terpukau dengan kerja keras ketua PSSI ini. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaan Erick Thohir, ungkap Madampang. Alhasil ex pemilik Port FC ini mulai mengejar tanda tangan Jude Soon-Suk-Bell. Pemain berdarah Inggris ini bahkan didatangi langsung oleh Madampang. Presiden FAT ini segera jemput bola ke London demi menemui Soon-Suk-Bell. Sayangnya kerja keras Madampang masih bertepuk sebelah tangan. Soon-Suk-Bell yang pernah membela tim muda Chelsea ini masih ragu-ragu. Asalnya sang pemain masih berambisi menembus skuad utama timnas Inggris. Keluarga saya memang berasal dari Thailand, namun saya lahir dan besar di Inggris. Oleh karena itu, senang rasanya jika dipanggil timnas Inggris, ungkap Soon-Suk-Bell. Alhasil Madampang harus gigit jari karena gagal menggoda pemain Cordoba FC ini. Sebagai gantinya, Thailand terpaksa kembali memanggil darah keturunan yang bermain di liga lokal. Saja James Beresford, Jonathan Kemdi, dan Ben Davies yang mentas di Thai League One. Sementara pemain keturunan Thailand yang abort justru gagal tampil cemerlang. Patrick Gustafsson yang membela Nara Club di divisi ketiga Jepang baru mencetak 2 gol. Hanya Nicholas Mikkelson yang tampil cukup mentereng bersama Odense BK di divisi 2 Liga Denmark. Gagal mendapat bintang keturunan grade A nggak bikin Thailand hilang semangat. Sebaliknya skuad Gajah Putih justru masih berambisi juara Piala AFF 2024. Masa Tadaishi bahkan membawa komposisi pemain yang cukup mentereng. Asalnya publik negeri kuil emas mendesak Thailand bisa meneruskan gelar Raja ASEAN. Permintaan rakyat negeri 1000 pagoda langsung disambut oleh Jonathan Kemdi. Piala AFF adalah turnamen yang sudah lama dan banyak orang di Thailand mengharapkan kami untuk menang, jelas pemain Ratchaburi FC ini. Meski bukan skuad terbaik, Thailand tetap membawa pasukan termewah di Piala AFF 2024. Jika di total komposisi pemain skuad Gajah Perang bernilai 127,6 miliar rupiah. Jumlah ini menjadi yang tertinggi melewati nilai pasar Vietnam senilai 126,2 miliar rupiah. Bahkan valuasi skuad Gajah Perang unggul jauh dari timnas Indonesia yang bernilai 60,4 miliar rupiah saja. Dengan kekuatan ini, Pansa Hemviboon selaku pemain senior nggak mau main-main. Bek veteran 34 tahun ini bertekad memimpin rekan-rekannya untuk mempertahankan gelar Piala AFF tahun ini. Tujuannya kali ini adalah berusaha mempertahankan gelar, menjaga gelar di Thailand. Saya akan memberikan nasihat kepada yang lebih muda semampu saya dan melakukan yang terbaik, jelas Pansa Hemviboon dikutip dari media Thaired. Pun Thailand ternyata masih khawatir dengan ancaman timnas Indonesia. Juru bicara FAT tiba-tiba mengakui skuad Garuda sebagai tim terbaik di Piala AFF. Singapura belum bisa mainkan bintang Liga Inggris. Proyek naturalisasi yang macet juga dialami oleh Singapura yang berusaha bangkit.
Diketahui negeri 1001 larangan ini masih belum bisa memainkan Perry Eng di Piala AFF. Padahal pemain kelahiran Liverpool ini diprediksi bisa menjadi pilar kebangkitan Singapura. Pengalaman Perry di Championship bisa membuat skuad Singa semakin kuat. Sebagai bek sayap kanan, sang pemain sangat disiplin mengawal pertahanan. Di musim ini, Perry tercatat sudah melakukan tackle sukses sebanyak 26 kali. Wajar jika naturalisasi bintang Cardiff City ini semakin disorot oleh media BBC Sport. Pemain Cardiff City, Perry Eng akan segera mewujudkan mimpinya bermain untuk Singapura, tulis BBC. Bahkan kanal berita raksasa seperti ESPN juga meliput naturalisasi Perry bersama Singapura. Perry Eng mengikuti sesi latihan timnas Singapura untuk pertama kalinya, tulis media Amerika Serikat tersebut. Sayangnya naturalisasi Perry masih belum jelas karena terganjal peraturan pemerintah. Pemain 28 tahun ini harus lebih dulu melepaskan paspor Britania Raya. Syarat ini wajib dilaksanakan Perry jika ingin segera berseragam merah Singapura. Gara-gara masalah ini, sang pemain sampai frustasi karena proses naturalisasinya gak kunjung rampung. Bagi saya, hal ini sangat memusingkan. Saya sudah mengontak FAS namun saya harus meninggalkan kewarganegaraan Inggris. Saya harus menyerahkan paspor saya dan banyak hal legal lainnya yang sangat rumit saat ini. Alhasil, Singapura hanya bisa bergantung kepada Kyoga Nakamura di Piala AFF. Pemain asal Jepang ini sudah bisa dimainkan usai resmi dinaturalisasi pada Oktober lalu. Kamboja mendadak pakai banyak naturalisasi. Kamboja diprediksi bakal membuat kejutan besar di Piala AFF 2024. Pasukan Angkor dapat menjadi kuda hitam turnamen karena diperkuat banyak pemain keturunan dan naturalisasi. Strategi instan ini ternyata sudah dilakukan Federasi Kamboja sejak tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan FFC hampir berbuah manis karena hampir lolos dari babak playoff. Sayangnya anak asuh Felix Dalmas harus tersingkir usai ditumbangkan Sri Lanka. Pasukan Angkor harus menerima kekalahan pahit setelah gagal di babak adu penalti. Meski tersingkir di kualifikasi Piala Asia, Kamboja diprediksi punya masa depan yang cerah. Pasukan Angkor langsung tampil gacor sejak ditangani pelatih Koji Gyotoku asal Jepang. Di laga uji coba, Kamboja meraih kemenangan dramatis dari Cina Taipei dengan skor 3-2. Kekuatan negeri 1000 wajah semakin gacor usai berhasil memulangkan 7 pemain keturunan. Kamboja menjadi salah satu kontestan dengan pemain naturalisasi terbanyak di Piala AFF 2024. Pasukan Angkor mengambil 3 pemain keturunan Jepang untuk memperkuat amunisi. Hikaru Mizuno, Takaki Ose, dan Yudai Ogawa bakal tampil habis-habisan untuk Kamboja. Kemudian ada Nick Taylor, Andres Neto, Abdel Kader Koulibaly yang bertugas mempertajam lini serang. Terakhir ada nama Mohamed Faiz Khan yang siap mengawal lini belakang Kamboja. Dengan ke-7 pemain keturunan ini, pasukan Angkor diprediksi bisa mengejutkan grup A. Kamboja bakal adu kekuatan melawan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Bahkan pasukan Koji Gyotoku diprediksi bisa menembus babak semifinal. Di pertandingan perdana, Kamboja akan langsung bertarung kontra Malaysia. Pau Marty Vicente selaku juru taktik skuad Harimau Malaya langsung waspada dengan kekuatan pasukan Angkor. Pertandingan melawan Kamboja pasti lebih sulit dari yang sebelumnya. Apalagi kami lebih dulu bermain tandang, ungkap sang pelatih dilansir dari Makan Bola. Proyek naturalisasi PSSI paling gacor. Masalah naturalisasi rival ASEAN ternyata nggak dialami oleh PSSI dan Timnas Indonesia. Pihak federasi dengan cepat mendapatkan deretan bintang Grade A yang bermain di Eropa. Mulai dari Jay Itzes, Matthew Hurst, dan Kevin Dix yang menjadi langganan starter di klubnya. Rombongan naturalisasi Timnas Indonesia akan bertambah dengan masuknya Ole Romani. PSSI juga masih terus mengejar Tristan Guijer dan Miliano Jonathans. Kedua bintang muda Belanda ini sudah memberikan kode ingin bergabung dengan skuad Garuda. Guijer sudah menebar harapan setelah mengomentari postingan Elion Reinders. Alhasil, para netizen langsung mengingatkan jebolan ex Amsterdam ini agar segera pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu juga dengan Miliano yang saat ini tengah moncer bersama Vitesse Arnhem. Winger dengan 9 gol dan 6 assist ini bakal memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Proyek naturalisasi PSSI yang semakin bersinar ternyata memancing perhatian Jorge Mendes. Ex-agen Cristiano Ronaldo ini kagum dengan kerja keras Erick Thohir. Ketua PSSI ini dijuluki oleh sang super agen sebagai sosok kunci di sepak bola ASEAN.
Komentar sanjungan ini disampaikan Jorge Mendes saat berbincang dengan Peter Lim di Singapura. Jorge Mendes menyarankan tokoh muda seperti Erick Thohir dan Tengku Ismail terlibat sebagai partner kunci dalam proyek besar ini. Tulis laporan The Straits Times. Dapatkan sneaker Aero Street yang multifungsi untuk semua aktivitas harianmu. Check out pakai link di bawah ini ya. Dengan kehebatan proyek naturalisasi PSSI, akankah para rival ASEAN bisa mengejar prestasi timnas Indonesia?